على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Guru kita Ki Haji Riki Yakub atau Jaja Tarub, apa sih tulisnya Jaja Tarub nih? Tulisannya sudah dalam, mudah-mudahan guru kita sehat afiat terus. Kemudian yang saya hormati Ustaz Taufan, yang saya hormati Bapak Epan dan Ibu Anita, tuan rumah nih. Mana Pak Epannya? Ada. Nah, harusnya di atas tuan rumah, biar kelihatan. Masuk TV Pak Epan. Kemudian Pak RW Endang, ada Pak RW Endang. Ada Pak RW Soleh, ada. Yang saya hormati Pak Ade Jailani, Ketua Pengajian Malam Rabu RT 2 RW 011. Kemudian Bapak Muhayyad RW Hormat. Kemudian Ridho, Ketua Pengajian Malam Katusba, Tokoh Masyarakat RT 02 RW 11. Ini tema acara malam hari ini, Haul almarhum Bapak Effendi bin Su'eb yang ke-8 tahun dan milad Bang Ridho yang ke-18 tahun. Wah, serba 8 nih. 8 tahun dan milad Bang Ridho ke-18 tahun. Mudah-mudahan yang dihaulin ditambahkan rahmah maghfirah Allah untuk beliau. Amin. Yang milad Bang Ridho ke-18 tahun, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Selanjutnya singkat saja karena guru-guru kita udah pada hadir dari tadi. Sambutan tuan rumah disampaikan oleh saudara Ridho, kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ridho, ada bocah kurus amat. Sindo, ganteng juga. Sindo, ulang tahun Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama yang kami hormati guru kami bersama Abi Hakim. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dilancarkan segala rezekinya. Semoga beliau dilancarkan dalam berdakwah. Yang kami hormati juga guru kami bersama Ustadz Jaka Tarub. Semoga beliau dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam berdakwahnya dan dilancarkan rezekinya. Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon tidak mengurangkan rasa hormat dan ta'zim saya. Dan yang saya hormati juga tim Mahadroh BM. Dan yang saya hormati juga kedua orang tua saya, yang mana beliau ini merayakan satu haul dan milad saya. Ridho, Ilham Ridho.
Kita doakan orang tua saya semoga diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga keluarga besar Bapak almarhum Effendi Sueb, semoga keluarga besar almarhum Bapak Effendi Sueb diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdirinya saya di sini mewakili keluarga besar Effendi Sueb meminta maaf apabila tempat yang disiapkan kurang berkenan, makanannya yang tidak seberapa, mohon dimaafkan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis bainal majelis walaupun tidak ramai, intinya istiqomah. Yang tidak perlu ramai tapi tidak istiqomah itu percuma. Maka saya teringat dengan ucapan guru saya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang dimaksud untuk bermanfaat dengan orang lain, ilmu yang bermanfaat, bisa mengajak untuk mengaji dan untuk bisa berbuat baik. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya santunan anak yatim sebelum nanti ceramah dari guru kita Kiai Jaka Tarub. Simbolis santunan anak yatim yang akan dipimpin oleh Bang Akbar Aidi. Dipersilakan. Jadi Sohibul Bait juga memberikan santunan yatim kepada para yatim di sekitar lingkungan. Mudah-mudahan tambah berkah lingkungan, diisi dengan anak-anak yatim ya, Masya Allah. Dan tentunya keberkahan buat Pak keluarga Sohibul Bait semuanya. Bang, sini duduk. Dipoto bukan niat untuk menjatuhkan hatinya anak yatim, tapi mungkin buat dokumentasi. Dipersilakan, ayo Pak, diberikan, mudah-mudahan berkah. Sini aja. Saya. Kalau berat tadi bantuin ini. Oh, simbolis saya simbolis. Berat di sebelah bawah. Nah, berat ya, siap. Doain ya, tong neng, doain nih. Doain Pak Epan keluarga biar berkah. Saya pikir gamis biru Habib dari mana? Udah cukup. Nah, terima kasih ya, mudah-mudahan berkah Pak Epan ya. Anak-anak yatim ini foto dulu, foto dulu, foto sini, foto ya.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك أيها النبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صفة الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثاره فليصل رحمه. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga tuan rumah yang pada malam ini memfasilitasi tempatnya dijadikan majlis ilmu, majlis sholawat. Mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahannya di hari miladnya, diberkahi usianya, panjang umur, banyak rezekinya, dan juga yang dihaulkan almarhum orang tuanya, semoga diampuni dosa-dosanya, almarhum Effendi bin Su'eb, juga almarhum Rizki Rifandi bin Mukhlis, semoga pusara atau kuburannya Allah jadikan taman-taman surga dan diampuni segala kesalahan selama hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, berhubung waktu semakin malam, saya dijanjiin naik jam 9:30, makanya jam 9 saya udah OTW. Tapi alhamdulillah begitu saya nyampe belum mulai, tapi udah berjalan. Mudah-mudahan malam ini menjadi sebab turunnya buat kita semua mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa terus istiqomah ngajinya, walaupun hujan, walaupun gerimis, walaupun geladak geluduk, sekalipun ada yang berat dalam hidup kita, ujian, semoga dengan wasilah kita bisa istiqomah datang di tempat ini dalam memaksakan waktu kita untuk bisa duduk bersama guru-guru kita. Segala masalah diberikan jalan keluarnya dan mendapatkan curahan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dipesan sama Sahibul Bait, yang pertama tolong didoakan dan dibahas tentang haul Pak Ustaz. Kematian itu suatu hal yang pasti. Sekarang, nanti, besok, lusa. Mau kagak mau harus mau. Siap kagak siap harus siap. Kalau bahasa Inggrisnya gelem ora gelem kudu gelem. Kalau bahasa Perancisnya daik kudu daik. Kematian itu bukan yang harus kita takuti, karena siapapun kita pasti akan mati. Yang kita perlu takutkan adalah adanya kehidupan setelah kematian. Ini yang butuh kita persiapkan. Ketika kita ditinggal wafat oleh ibu, ayah, kakek, nenek, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, tentu kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup adalah mendoakannya. Dan ada 3. Yang pertama, antastaghfirulahuma. Yang kedua, antadhuwalahuma. Yang ketiga, antatasodalaqahuma. Yang pertama, antastaghfirulahuma adalah memohon ampun kepada Allah untuk almarhum. Yang kedua, antadhuwalahuma, meminta dan mendoakan almarhum.
Yang ketiga, antatasadaqalahuma, sedekahkan rezeki yang kita peroleh, baik yang ditinggalkan almarhum untuk almarhum. Apakah istighfar kita nyampe kepada beliau? Apakah doa kita sampai kepada beliau? Apakah sedekah kita nyampe kepada beliau? Jawabannya nyampe. Yang terpenting yakin, udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah, yakin doa kita akan diijabah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu doa min qalbi ghafilillah. Allah tidak menerima doa di mana berasal dari hati yang hampa. Tahu hati yang hampa? Andilau, antara dilema dan galau. Hujan begini menjadi sebab doa kita diijabah. Maka turunnya hujan memberikan kehidupan. Hadirnya Ramadan membawa kebahagiaan. Sedangkan hadirnya diri kamu hanya membuat harapan. Wetak, cekak. Ketika baginda Nabi kita naik di tangga yang pertama, di tangga yang kedua, di tangga yang ketiga, ingin berkhutbah, beliau menjawab amin. Selesai daripada itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menjawab amin padahal kami melihat tidak ada seorang pun yang berdoa. Ketika aku naik tangga pertama, kedua dan ketiga, Jibril hadir di hadapanku dan memohon kepada Allah. Yang pertama, di tangga pertama aku jawab amin. Tangga kedua dan ketiga, yang pertama adalah celakalah mereka, orang yang keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka Nabi kita menjawab amin. Tangga kedua, celakalah mereka yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak memasuki mereka dalam keberkahan ridho daripada orang tuanya. Nabi kita pun menjawab amin. Dan yang ketiga, celakalah mereka yang didengar namamu disebut maka mereka tidak membaca sholawat untukmu. Nabi pun menjawab amin. Yang doa siapa? Jibril. Yang menjawab doa siapa amin? Nabi Muhammad. Kira-kira ini doa dijabah atau kagak bang? Kira-kira doa kayak begini didengar apa kagak? Mustajab, karena yang berdoa malaikat. La ya'sunallah amarahum, nggak pernah durhaka. Jibril yang mengaminkan 124.000 nabi, lebih mulia beliau. 313 rasul, lebih agung beliau. Khalil, sang kekasih. Jadi ini doa udah pasti dijawab dan diijabah oleh Allah. Maka celaka bagi orang yang keluar Ramadan nggak dapat ampunan. Siapa mereka yang nggak dapat ampunan? Orang yang kagak sungguh-sungguh keluar dari Ramadan. Maka mereka hanya menjadi hamba Ramadan tapi tidak menjadi hamba Tuhan. Ramadan udah pergi ninggalin kita, tapi Allah nggak pernah akan pergi dalam hidup kita. Bo, Neng, Bang, Pak, kemarin puasa Ramadan Pol, berarti masih punya utang loh. Ya mumpung Syawal dah, sekalian nyawal, dikodok, wajib. Perkara yang halal jadi haram, perkara haram udah jelas haram. Kemarin pas Ramadan jam segini kita masih tadarusan, betul kagak? Tapi sekarang beres Ramadan kira-kira tuh Quran udah dibulak-balik lagi kagak? Kagak. Siang hari kita makan kopi, boleh kagak? Boleh. Begitu bulan suci Ramadan siang minum kopi, boleh apa kagak? Ya jangan. Habis maghrib halal. Makan kita bareng-bareng teman kumpul sebelum Ramadan sah. Beres Ramadan boleh halal. Tapi masuk Ramadan yang halal bisa jadi haram. Pagi, siang, sore kita makan jadi haram. Habis maghrib halal. Termasuk suami istri sebelum Ramadan pagi, siang, sore halal. Beres awal halal. Masuk Ramadan pagi, siang, sore haram. Habis maghrib
Ya tunggu dulu habis raweh dah. Nanti kalau habis maghrib buka puasa model kayak begitu lupa. Suaminya bilang, mah ngisi pulsa terawih dulu bang. Yaudah deh dicas dulu 23 rakaat. Siap. Habis terawih udah siap belum ngisi pulsa, baterainya mah full bang, cuma sinyalnya doang rada hilang. Ya udah, habis nanti menjelang sahur aja ya. Oke, yang penting sebelum imsak siap, buru-buru selesai. Udah ngisi pulsa, kagak dijawab sama istrinya. Kata istrinya baterainya full, kata istrinya sinyalnya hilang. Akhirnya sampai ngawal kagak diajakin ngisi pulsa. Istrinya udah minta maaf, ingat kata Ustaz, nih kalau ngisi pulsa dapat ibadah nih. Begitu ditanjain ke suaminya, bang, ayo kita ngisi pulsa. Baterainya udah full, sinyalnya hampir koslet. Mohon maaf neng, abang udah ganti kartu. Nah, kalau udah begitu bahaya. Jadi ampunan Allah ini harus kita kejar. Dalam mukadimah tadi saya baca ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kejarlah ampunan Allah. Wa jannatin, yang disediakannya surga. Ardus samawati wal ard, lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu surga buat orang yang bertakwa. Karena puasa khusus buat orang yang beriman, untuk dijadikan hamba yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa mendapatkan ampunan Allah? 3. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah, berinfak di waktu pelit maupun di waktu baik, di waktu kaya maupun di waktu miskin, di waktu susah maupun di waktu senang. Ini orang yang ahlus sedekah. Makanya kita punya rezeki. Tadi begitu namanya ada sorban berjalan, lagi sholawat, punya duit 100.000, 50.000, 2.000, yang mana kita sedekahin bang? Udah kencang kecil lagi, duduk paling depan jawabnya. Sedekah itu kan yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Kok terbalik? Ini rumusnya kudu begini mindsetnya. Sedekah itu yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Karena orang yang sedekah tidak ada yang bangkrut. Baliyazat akan semakin bertambah dan bertambah. Makanya orang yang sedekah itu makin berkah rezekinya. Karena dia yarjuna tijaratan tabur, dia berniaga, dia dagang bukan sama manusia, tapi langsung kepada Allah. Coba jujur, nggak ada dusta di antara kita punya duit 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang disedekahin yang mana? Masih tetap bertahan 2.000. Karena sedekah itu seperti lampu pak, bukan hanya ikhlas. Hatta yadri bimadza yahtamula. Orang ikhlas itu urusan kita sama Allah. Lampu petroma, lampu tembak, terang kagak bang? Terang, itu sedekahnya 100.000, jadi penerang di alam kubur. 50.000, liring, rada goyang, apalagi bekas hujan. 2.000, pentol korek, modal. Kira-kira yang mana bang yang kita mau sedekahin? Tetap 2.000. Ya Allah. Kan yang penting istiqomah, cakap. Ayul a'malu ahabbu ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai sama Allah. Kala adwamu hawa yang kala, sedikit tapi rutin. Biar kata 2.000 istiqomah, insya Allah itu menjadi penerang di alam kubur. Makanya orang Arab bilang al-bakhilu majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada ibu-ibu rajin ngaji tapi masih pelit, berarti itu ibu-ibu stres. Ibu punya suami ibu pelit berangkat, berarti suami ibu stres. Ada bocil pelit, berarti itu bocil. Ada ustad rajin ceramah tapi pelit tuh ustad. Gua bilang lampangan ustad makan ceramah. Sampai mana ceramah saya pak? Tapi orang yang banyak yang nyenangi. Makanya orang yang berinfak di jalan Allah, yang menafkahkan rezekinya fisarra'i wad dharra, dia mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Siapa di antara kita yang kagak punya marah? Pasti punya. Allah ciptakan senyuman, kenapa sih harus marah? Senyum itu indah, betul nggak?
Ibu senyum lihat suami, enak. Abang senyum melihat istri, enak. Anak senyum sama orang tua senyum sama anak, tetangga sama tetangga, akur. Tabassul wajhi akhuka sedekah, bahkan bernilai sedekah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altuhu mutahabbaitum. Maukah kamu aku berikan amalan, suatu amalan ini bisa mencintai satu sama lain, bisa menyayangi satu sama lain. Apa ya Rasulullah? Syushalama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Indah menebar senyuman tubuh. Bapak, salam. Makanya orang Arab gak kenal sekalipun ngucapin salam. Di tangga ada salam, di jalan ada salam, ketemu ada salam. Padahal kagak ketemu kita, padahal kagak kenal kita sama orang tersebut, tapi orang itu menebarkan salam. Itu ajaran agama Islam. Assalamualaikum, senyum. Makanya pulang dari sini nih, sukses nih. Ini kita semua kembali pada sunnah Rasulullah, menebarkan salam, nggak boleh marah. Gimana Bang? Senyumnya ibadah. Coba abang senyum bang, ya Allah manis banget bang, ya Allah. Bang As. Padahal di sini nih udah kayak Aliando. Padahal saya deketin ala kadarnya. Alhamdulillah. Orang biar kata serem banget tapi senyum indah. Makanya senyum itu perkara yang sangat mahal. Ketika kita menancapkan paku di tembok, kita tancapkan, kita palu, maka ketika selesainya kita ambil lagi, kita nyesel telah memakunya dan kita congkel, itu pasti berbekas. Itu gambaran orang yang sering marah, Pak, Ibu. Walaupun kita sudah memaafkannya, walaupun kita sudah meminta maaf, tapi tetap masih berbekas di dalam hati. Apalagi istri, kalau dimarahin, baper. Tahu kan baper? Yang digigit krenyes-krenyes. Baper. Yang perut keroncongan apa, Bu? Baper itu bawa perasaan, Pak. Perempuan itu bawa perasaan ketika dicintai, cintanya lebih besar dari sang suami. Tapi ketika disakiti, sampai kapanpun rasa sakit itu akan diingat dalam memori hidupnya. Begitulah perempuan, dia selalu mengingat ketika disakiti, tapi dia gampang melupakan ketika dia yang menyakiti. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di kening